Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah, belajar dari kitab Amsal. Ayo, jadi orang bijak. Di malam ini kita akan membahas Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Di bagian ayat-ayat ini saya yakin ada beberapa ayat yang Ibu Bapak, Saudara-saudari sudah hafal. Nah, dan mari kita kembali menghayati dan menggalinya. Mari kita mulai. Amsal 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6 mengatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada lagunya. Apa, Dombi? Itu ayatnya ada lagunya. Iya, ada lagunya ya, Dombi. Dombi bisa nyanyinya? Bisa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Iya. Wah, Dombi bisa ikut paduan suara nih kalau di gereja. Paduan suara sekolah minggu. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, bagian ini berbicara tentang bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kita. Apa artinya pengertian? Pengertian artinya adalah kepandaian, pengetahuan, wawasan, ilmu, juga pengalaman, hal-hal yang kita sudah tahu, kita sudah mengerti dalam hidup kita. Nah, mengapa jangan bersandar pada pengertian kita sendiri? Karena pada dasarnya kita dalam kehidupan sebagai manusia tentu adalah makhluk yang terbatas. Pengetahuan kita, pengertian kita, kepandaian kita itu ada batasnya. Tidak semua hal bisa kita pahami dan bisa kita mengerti dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita menyadari bahwa betapa terbatasnya pengertian kita. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita punya hikmat, yaitu ketika kita bersandar kepada pengertian yang berasal dari Tuhan. Bersandar kepada Tuhan sendiri dengan apa yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Jangan so tahu gitu ya. Ya, kira-kira begitu, Dombi. Iya, kadang-kadang ada orang yang so tahu, merasa selalu benar, dan orang lain juga dianggap salah. Ya, kadang-kadang ada. Tapi juga ada yang sebaliknya, Dombi. Orang yang sebenarnya tahu, tapi merasa tidak tahu. Berarti rendah hati. Sehingga dia terus belajar untuk mencari pengetahuannya. Nah, lalu di dalam ayat ke-6 tadi dikatakan bahwa percaya pada Tuhan itu bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan ada. Namun bagaimana kita mengakui Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dalam arti bahwa perbuatan dan perkataan yang ada dalam hidup kita lakukan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan. Sehingga jalan kita akan diluruskan oleh Tuhan. Dalam ayat selanjutnya, ayat 7 dan ayat 8, Alkitab mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Melakukan kebaikan adalah sebuah cara untuk membuat kita merasa segar, merasa gembira, punya tujuan dan harapan dalam kehidupan kita. Boleh dicoba Ibu Bapak Saudara-saudari untuk melakukan kebaikan dalam hidup kita setiap hari. Maka Anda akan merasakan ada perubahan-perubahan dalam hidup Anda. Ada sukacita yang berlebih-lebih ketika kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan kebaikan-kebaikan itu bukanlah berdasarkan dari apa yang menjadi penilaian kita baik. Tapi kebaikan yang berasal dari hikmat dan pengertian yang dari Tuhan. Yaitu dengan menjauhi kejahatan. Menjauhi hal-hal yang tak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan.
menjauhi hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan, dan sebaliknya melakukan apa yang firman Tuhan ajak atau panggil untuk kita lakukan. Nah, bagian selanjutnya, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Ayat ini sering Dombi dengar kalau di persembahan, di kebaktian. Ya, salah satu ayat persembahan ya Dombi ya. Nah, bahwa percaya pada Tuhan berarti kita juga menggunakan seluruh apa yang ada dalam diri kita memuliakan Tuhan, termasuk harta kita. Ada orang-orang yang hidupnya bergantung pada kekayaan, kegembiraannya, atau bahkan imannya bergantung pada berapa banyaknya harta yang ia peroleh atau ia miliki. Tentu itu adalah sebuah cara pikir yang salah. Karena cara pikir itu membuat kita bergantung pada hal-hal yang material yang dapat hilang dengan mudah. Hal yang mendasar yang perlu kita lakukan dalam hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Dan karenanya bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita sebagai sumber berkat dalam kehidupan kita. Karenanya bahwa kekayaan atau harta yang kita miliki adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang menjadi penghayatan kita. Ada sumber berkat, yaitu Tuhan yang menitipkan, mempercayakannya kepada kita. Yang kemudian kita gunakan apa yang kita punya itu untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian bahkan memberikan persembahan, berbagi dengan sesama, sehingga bahwa kita menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat dalam kehidupan yang kita jalani. Itu pesan Amsal untuk kita di malam hari ini. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Biarlah kami menjadi umat yang mengandalkan Engkau. Untuk tidak menjadi sok pandai, sok pintar, sok tahu, atau sok bijak di hadapan Engkau. Tapi dengan rendah hati mau terus belajar dari-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan pemahaman pengetahuan tentang Engkau. Kami berdoa bagi umat-Mu di dalam kehidupan yang dijalani. Ada banyak hal yang terjadi. Berikanlah hikmat bagi umat-Mu ya Tuhan, untuk dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Perkataan dan perbuatan, biarlah itu menunjukkan bahwa kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi umat-Mu yang sedang memiliki berbagai rencana-rencana kehidupan ke depan, atau mereka juga yang sedang berada dalam pemulihan dan pengobatan. Tuhan, biarlah Engkau yang juga menyertai. Kami berdoa bagi umat-Mu yang mengalami berbagai pergumulan di tengah-tengah pekerjaan atau usaha. Biarlah Tuhan Kau yang membukakan jalan dan juga terus memberikan kecukupan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai kegiatan yang ada di gereja, khususnya masa Raya Paskah yang sudah mulai kami masuki. Biarlah kami semakin menghayati kisah kasih-Mu dengan kuasa-Mu, dan bahkan juga bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang telah memberikan diri bagi kami dan menyelamatkan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dalam berbagai situasi yang ada, betapa kami rindu semakin banyak perbaikan-perbaikan terjadi di negeri ini. Berikanlah hikmat bagi para pemimpin negeri dari pusat sampai daerah-daerah, di dalam semua kerja yang mereka lakukan. Para aparat keamanan, aparat hukum, para wakil-wakil rakyat, para pengambil kebijakan di negeri ini, biarlah bersama-sama dengan para pelaksananya, mereka dapat membangun negeri ini dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami musibah, khususnya musibah banjir di berbagai tempat. Tuhan, biarlah Engkau yang menopang mereka. Bahkan dalam situasi ini ada karya kasih-Mu yang dapat terjadi ketika sebagai
sesama manusia, kami dapat saling menopang dan menguatkan menghadapi setiap situasi-situasi yang ada dengan musibah banjir saat ini. Tuhan, berikanlah hikmat agar kami juga dapat memelihara lingkungan kami dengan baik dan melakukan berbagai antisipasi yang diperlukan. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati malam ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan juga beristirahat atau masih ada kegiatan yang mungkin masih perlu kita lakukan di malam ini. Kiranya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat dan sukacita. Tuhan berkati.